Kak, vaksin itu apa sih? Seberapa penting penggunaan vaksin? Tentu sangat penting, terutama bagi masyarakat yang sehat sebagai langkah pencegahan. Menurut catatan WHO, selama tahun 2010 sampai 2015, vaksin berhasil mencegah setidaknya 10 juta angka kematian di seluruh dunia. Kok vaksin bisa sehebat itu sih? Karena vaksin adalah produk biologis yang diberikan seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang dapat melemahkan bahkan mengancam keselamatan jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh dalam mempelajari dan mengenali karakteristik virus sehingga vaksin dapat melawan proses infeksius secara efisien dengan mengaktifkan respon tubuh atau alarm. Dalam hal ini, pada saat virus corona menyerang, setelah melakukan vaksinasi, imun kita sudah paham cara melumpuhkan virus corona dengan tepat dan efektif. Kalau vaksinnya mampu melumpuhkan virus COVID, berarti apabila kita sudah divaksin, kita akan 100% kebal dan terbebas dari COVID dong, Kak. Vaksin tidak serta-merta 100% dapat melindungi seseorang dari infeksi COVID. Hal tersebut disebabkan oleh variasi jenis virus corona yang sampai saat ini terus berevolusi. Pada upaya kali ini, vaksin bekerja dengan cara memperkecil terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Dengan begitu, masyarakat dapat terhindar dari fase kritis akibat terpapar corona, yang mana di fase tersebutlah banyak penderita yang gugur akibat ekstrimnya daya serang virus corona. Kalau belum 100% melindungi masyarakat, lantas apa tujuan Kemenkes mewajibkan vaksinasi COVID-19? Tujuan vaksinasi adalah mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia. Apabila 50-70% dari jumlah masyarakat pada ekosistem tertentu sudah mendapatkan vaksin, dampak baiknya masyarakat di daerah tersebut sudah terlindungi dari ancaman COVID-19 dan mampu membantu pemerintah dalam menyukseskan pemulihan ekonomi nasional. Mengapa batas tolerirnya 50-70% saja? Karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Oh, ternyata nggak semuanya bisa divaksin ya, Kak? Kalau aku sudah bisa belum, Kak? Karena umur kamu masih di bawah 18 tahun, belum dianjurkan untuk divaksin. Alasannya apa? Karena dalam proses uji klinisnya, peneliti menggunakan sampel uji pada masyarakat yang memiliki rentang usia antara 18 hingga 59 tahun, dan hasilnya sudah dinyatakan aman, sehingga hanya masyarakat di rentang usia tersebutlah yang menjadi prioritas vaksinasi. Selain itu, ada juga yang tidak dianjurkan mendapatkan vaksin, yaitu penderita penyakit penyerta atau bisa disebut dengan komorbid. Tapi Kak, selama beredarnya berita pro terhadap vaksin, ada juga berita kontranya loh Kak. Umumnya berita tentang masyarakat yang mendapatkan efek samping yang di luar dugaan setelah mereka divaksin. Kenapa begitu ya Kak? Efek samping yang terjadi setelah vaksinasi memang memungkinkan terjadi. Beberapa efek samping yang masih dalam batas wajar diantaranya pusing, demam, kelelahan, nyeri dan otot, hingga mual. Efek samping tersebut masih bisa ditangani dengan mengonsumsi paracetamol dan vitamin penambah darah. Tetapi ada juga media yang memberitakan tentang efek samping berlebihan setelah divaksinasi COVID. Menurut literasi yang kakak baca, penderita yang terkena efek samping berlebihan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena dia pernah menderita COVID sebelumnya sehingga imun tubuh bekerja lebih keras dalam melawan dan mengenali virus, atau bisa juga karena terdapat penyakit tertentu yang tidak teridentifikasi pada tahap screening fisik dan berkas sebelum injeksi vaksin, sehingga efek samping vaksin lebih kuat. Saranku, segera periksa ke dokter dan hubungi tim observasi vaksin di aplikasi BPOM Mobile. Meskipun begitu, kita tidak perlu khawatir karena vaksinasi COVID sudah dijamin keamanan dan kehalalannya oleh pemerintah dengan melewati beberapa pengujian serta perizinan dari WHO, BPOM, dan juga MUI. Untuk itu, mari kita sama-sama sebarkan informasi vaksinasi positif ini demi kesehatan bangsa dan negara kita.